wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasna sebagai host dalam acara Jim Sin Jim, Jejak Santri Juara. Dalam acara ini kami akan mengundang beberapa santri yang berprestasi kemudian dijadikan sebagai narasumber. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada narasumber cantik kita, yaitu Mbak Amelia Khairun Nada. Halo. Nah, dia ini kita jadikan narasumber karena dia telah meraih sebuah prestasi yang sangat menakjubkan, yaitu sebagai juara 3 tingkat nasional lomba menulis cerpen. Yeay, tepuk tangan untuk Mbak Amel. Nah, Mbak Amel ini salah satu santri di Jamiah Al-Inaroh. Jamiah Al-Inaroh itu terdiri dari MTS Tasus Al-Inaroh dan juga MA Tasus Al-Inaroh. Nah, Mbak Amel ini salah satu santri yang telah mengampu pendidikan di MA Tasus Al-Inaroh. Nah, langsung saja kita wawancarai Mbak Amel. Nah, sebelumnya Mbak Amel ini mengikuti lomba menulis cerpen. Itu Mbak Amel mengajukan diri sendiri atau ditunjuk oleh guru? Saya mengikuti lomba menulis cerpen ini itu dipilih sama guru. Jadi guru manggil saya, terus saya dipilih dan disuruh buat cerpen. Disuruh untuk membuat cerpen? Iya. Nah, di situ Mbak Amel sudah dikasih tahu belum kalau Mbak Amel itu akan mengikuti sebuah lomba menulis cerpen, atau hanya disuruh membuat cerpen saja? Ya, saya dikasih tahu dulu, disuruh ikut buat lomba cerpen ini. Terus saya nulis deh. Menulis cerpennya? Iya. Kemudian saat itu perasaan kamu gimana? Perasaannya campur aduk. Campur aduk. Iya. Nah, campur aduknya ini maksudnya gimana nih? Campur aduk yang bahagianya itu campur-campur aduk, atau sedihnya yang campur-campur aduk gimana? Pertama kaget. Kaget. Iya. Kedua nggak nyangka. Karena menurut saya belum pantas lah kalau buat nulis-nulis cerpen kayak gini, apalagi lomba. Terus ya antara sedih sama seneng, mungkin lebih banyak sedihnya. Wah, kok banyak sedihnya, kenapa Iya. ini? Karena ya gitu, takut gitulah. Takut? Iya. Takut kenapa Mbak Amel? Takut, ya takut kalau cerpennya misal nggak rampung, dan takut kalau nggak bagus. Takut nggak bagus? Iya. Nah, sampean itu dalam membuat sebuah cerpen untuk dilombakan itu diberi waktu berapa hari? Waktunya, kalau waktu sih seminggu sebelum lomba saya dikasih tahu sama guru saya. Beliau bilang kalau saya suruh ikut nulis cerpen, terus beliau juga ngasih arahan contoh-contoh cerpen gimana. Habis itu saya nulis kira-kira 3 hari. 3 hari baru dikasih ke guru buat dikumpulin. Berarti sampean itu menulis cerpen hanya dalam waktu 3 hari saja? Ya. Sebelumnya sampean memang hobi menulis cerpen atau hobi menulis apa, atau hanya tiba-tiba saat itu saja? Sebenarnya awal mula sih saya hobi membaca. Hobi membaca? Ya, hobi membaca dari kelas 7. Mulai kenal sama buku dan novel gitulah. Habis itu kalau ada waktu senggang biasa nulis cerita-cerita. Ya walaupun ceritanya nggak pernah rampung. Misal udah buat alur kayak gini, udah dari awal sampai akhir. Tapi nanti kalau udah
pertengahan itu nanti ganti alur. Nanti kalau udah pertengahan ganti lagi gitu. Nah, kenapa kok nggak diselesaikan? Eman-eman sekali. Ya karena emang dari dalam diri saya aja belum ada motivasi buat ngerampungin gitu. Cuman ya sering berimajinasi gitu aja. Sering berimajinasi tapi tidak diselesaikan dalam tulisan. Iya. Sangat disayangkan sekali, Mbak Amel ini mempunyai bakat yang sangat bagus, bakat yang sangat baik, atau bahkan tidak semua orang memiliki bakat menulis sebuah cerpen. Dan Mbak Amel ini malah sayangnya tidak menyelesaikan cerita-cerita yang dia buat. Dia suka menulis hanya sampai tengah-tengah saja ya Mbak Amel ya. Iya. Kenapa kok tidak diselesaikan? Ya itu tadi, nggak ada motivasi diri. Motivasi. Berarti Mbak Amel ini butuh motivasi dari teman-teman atau butuh motivasi dari diri sendiri? Teman-teman, kalau teman-teman sih, misal ada teman yang baca cerita saya, itu mereka suka komentar, ini bagus nih, bagus, lanjutin dong, lanjutin, nanti aku baca lagi gitu. Ya nanti saya lanjut, tapi kalau udah bosen ya udah. Jadi motivasi pertama saya ngerampungin cerpen itu ya guru saya. Dia ngasih contoh-contoh gitulah. Contoh-contoh cerpen, terus ngasih tahu gimana cara buat cerpen, gimana cara ngembangin tokoh, cara bikin alur gitu. Jadi saya cerpen itu yang saya lombakan itu cerita pertama yang saya rampungkan. Cerita pertama yang dirampungkan, berarti sebelumnya memang belum sama sekali ada yang selesai. Iya. Oh, nah sebelumnya Mbak Amel ini memang pernah mengikuti lomba-lomba menulis cerpen atau menulis cerita itu sudah atau baru pertama ini? Ini pertama kalinya. Pertama kali? Iya. Wow. Jadi saya nggak yakin kalau bisa menang. Ya kalau suruh nulis ya udah nulis aja, ngumpulin ke guru. Saya nggak berharap banget buat menang karena ya ini pertama kali dan saya rasa cerpen yang saya buat itu kayak kurang gimana gitu. Mbak Amel ini pertama kali mengikuti lomba menulis cerpen dengan waktu hanya 3 hari. Namun Mbak Amel ini bisa meraih juara ketiga tingkat nasional. Sangat hebat sekali, tepuk tangan untuk Mbak Amel. Ayo Mbak Amel ikut tepuk tangan. Iya, makasih. Prestasi yang sangat membanggakan. Kemudian perasaan Mbak Amel ketika diberitahu kalau Mbak Amel ini telah meraih juara 3. Itu perasaan Mbak Amel gimana? Perasaannya sama kayak pas pertama tahu dipilih lomba. Campur aduk. Campur aduk lagi? Iya, campur aduk. Jadi ada rasa kaget, nggak nyangka. Terus, tapi kalau yang ini lebih banyak senengnya sih. Lebih banyak senengnya pasti ya? Iya, pasti seneng. Meraih juara 3. Iya. Dan juga bangga sih bisa ngerampungin satu cerita, bisa ngebanggain orang tua dan guru yang udah milih saya gitu. Berarti Mbak Amel meraih juara 3 itu mendapat kabar dari guru Mbak Amel? Iya. Nah, guru Mbak Amel tadi ngasih kabarnya gimana coba? Oh iya, ini sedikit cerita aja ya. Jadi waktu itu pas habis upacara hari Senin, udah santai-santai, terus guru saya itu ngehampiri saya, terus dia langsung kayak gini. Maksudnya apa itu kayak gini? Saya juga masih bingung, beliau mau ngapain ya, terus tahu. Oh mungkin mau ngajak tos gitu, terus saya layanin dan ternyata beliau bilang kalau saya dapat juara 3 gitu.
Iya. Terus perasaan Mbak Amel sangat pas saat itu pasti sangat senang sekali ya? Iya. Terus juga sangat kaget pasti. Iya. Baru pertama kali tapi langsung meraih juara 3. Kemudian apakah Mbak Amel sudah puas dengan apa yang diraih Mbak Amel sebagai juara 3 tingkat nasional ini? Menurut Mbak Amel apakah itu sudah cukup? Kalau puas sih udah puas karena ini yang pertama kali dan langsung dapat juara, nggak nyangka. Tapi kalau dibilang cukup, kayaknya belum. Cukup Karena pasti. semua orang kan pasti pengennya kan nomor 1. Semua orang pasti pengen jadi nomor 1. Dan harapan saya suatu saat nanti, entah itu besok atau lusa atau kapan, minimal lah bisa nerbitin 1 buku. Pengennya 1 aja, nggak lebih? Minimal. Ya. Iya. Kalau Mbak Amel suatu saat nanti berhasil menerbitkan 1 buku, kira-kira buku itu membahas tentang apa? Di dalamnya berisi tentang apa? Buku itu saya pengennya isinya kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen-cerpen. Iya, karena guru saya dia bilang awal mula penulis itu bikin cerpen dulu. Kalau udah mahir bikin cerpen, berarti dia udah bisa buat bikin cerita-cerita yang kayak novel gitu. Mbak Amel, mulai sekarang apakah Mbak Amel sudah mempunyai hobi untuk menulis cerpen? Kalau hobi sih kayaknya belum, tapi ada beberapa cerpen yang udah saya buat setelah saya mengikuti lomba menulis cerpen ini, dan teman-teman saya juga udah baca, katanya bagus, tapi belum saya publish. Kenapa kok nggak dipublish ini? Ya mungkin masih malu. Masih malu. Iya. Mbak Amel ini kok sangat pemalu ya Allah. Eman sekali. Padahal itu sebuah bakat yang jarang dimiliki oleh orang. Kenapa harus malu Mbak Amel? Ya karena merasa belum pantas gitu aja. Merasa belum pantas. Iya. Merasa belum pantas. Oke, ya. Kemudian harapannya ke depan dengan bakatnya Mbak Amel ini, apakah Mbak Amel ingin menularkan bakat Mbak Amel kepada adik-adik kelas atau teman-teman atau bahkan mungkin kakak kelasnya gimana? Ya, saya pengennya sih ada yang bisa lebih dari saya. Jadi pernah ada satu adik kelas, itu dia ikut lomba cerpen. Terus dia tanya-tanya sama saya. Jadi ya alhamdulillah saya jadi bisa ngasih tahu dia gimana cerpen yang baik, yang benar gitu. Jadi bisa saling menukar informasi gitulah tentang kepenulisan. Tentang kepenulisan cerpen ya. Oke, baik. Mbak Amelia Hairunada ini selain dia berbakat, berprestasi, tentunya dia juga pintar. Tapi sayangnya dia masih mempunyai rasa malu yang sangat besar, sangat disayangkan sekali. Mbak Amel, diusahakan rasa malunya itu dihilangkan ya. Iya. Biar bakat terbaik Mbak Amel itu bisa dilihat oleh khalayak umum, bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana ya. Jangan dikubur-kubur, nanti kalau dikubur-kubur hilang nanti ya Mbak Amel ya. Iya. Dikeluarkan, disebarkan ya. Ini juga masih proses lah. Masih proses. Nunggu proses aja. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Amel ya karena sudah bersedia menjadi narasumber dalam acara Jin Sin Jim, Jejak Santri Juara. Harapannya untuk Pondok Pesantren Al-Inaroh atau Jamiah Al-Inaroh, harapannya bisa melahirkan banyak santri-santri yang berprestasi ke depannya dan agar bisa dimasukkan ke dalam acara
Jim Sinjim ini sebagai narasumber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.